السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah, memanjatkan puji kepada Allah, dan tidak lupa pula memohonkan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Insyaallah pekan depan kita sudah masuk ke bulan Ramadan. Bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh keberkahan, bulan di mana kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh dengan segala bentuk amal. Bulan yang sepanjang sejarah umat manusia menjadi bulan yang dinanti-nanti. Bulan yang dalam sejarah Islam adalah bulan-bulan kemenangan. Bulan yang membebaskan paling banyak umat manusia dari api neraka dan masukkan ke dalam surga. Bulan Ramadan. Tema kajian pagi hari ini memaksimalkan i'dad imani di bulan suci. I'dad berasal dari kata a'adda yu'iddu i'dadan, yang bermakna bersiap siaga. Isti'dad bermakna menyiapkan diri. Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang bertakwa. Tujuan diturunkannya puasa, diwajibkannya puasa adalah meningkatkan derajat orang mukmin menjadi muttaqin. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertemu dengan para sahabatnya, beliau bertanya, mal muslim, kemudian mal mu'min, wa mal muhsin. Nah, ini tiga tingkatan muslim ada tiga. Tingkatan muslim ada tiga. Yang pertama muslim, yang kedua mukmin, yang ketiga muttaqin atau muhsin. Nah, puasa itu meningkatkan derajat dari mukmin menjadi muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu la'allakum tattaqun. Nah, menjadi bertakwa artinya meningkatkan satu tingkat menjadi tingkat tertinggi dari hamba Allah. Ya. Kalau kita tahu dalam surat Fatir,
Walaqad awrasnal kitabal ladzina istafaina. Sungguh telah aku wariskan kitab ini Al-Quran kepada orang-orang yang kami pilih min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Nah, ini ada tingkatan. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Nah, ini tingkatannya. Muslim itu zalimun li nafsihi. Orang muslim itu orang yang melaksanakan kewajiban tapi masih sering melanggar. Ya, itu muslim. Ya, menzalimi dirinya. Nah, kalau mukmin, muqtasid, tengah-tengah. Ya, sudah menjalankan kewajiban, menghindari yang dilarang, tapi kadang-kadang masih buang-buang waktu, masih menyia-nyiakan hal-hal yang seharusnya tidak lakukan. Nah, Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Nah, di antara tanda bagusnya keislaman seseorang itu dia mampu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Nah, kalau mukmin dia sudah beramal soleh, sudah melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang dilarang, tapi kadang-kadang masih melakukan yang tidak bermanfaat. Nah, yang terakhir muttaqin ini bukan lagi urusan wajib dan haram, tapi sudah yang tidak bermanfaat ditinggalkan. Nah, jadi berpuasa itu tujuannya meningkatkan dari sekedar melaksanakan yang diwajibkan, meninggalkan yang dilarang, tapi memperbanyak yang sunnah, meninggalkan yang tidak bermanfaat. Ini kalau dari segi amal. Nah, dari segi ayat tadi Fatir, aminhum sabiqun bil khairat, bersegera menuju kebaikan. Nah, itu tujuan dari puasa. Nah, ini kaitannya dengan i'dad, persiapan, karena ternyata ya, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjelaskan takwa itu apa. Ketika beliau ditanya takwa itu apa, beliau menjelaskan at-taqwa, takwa adalah al-khawfu minal jalil, ya, wal amalu bit tanzil, warridha bil qalil, wal isti'dadu ila yaumir rahil. Itu takwa menurut Sayyidina Ali. Apa itu? Ya, al khaufu minal jalil, adanya perasaan takut kepada Allah, takut berbuat maksiat, takut kalau diawasi Allah, takut terhadap neraka Allah. Rasa takut yang menumbuhkan keimanan, rasa takut yang menumbuhkan ketakwaan, rasa takut yang menumbuhkan perasaan diawasi, dijaga, didengarkan semua yang kita ucapkan sehingga tidak sembarangan. Itu namanya rasa takut yang menimbulkan ketakwaan. Al-khaufu minal jalil, rasa takut terhadap Allah yang maha mulia. Itu tanda pertama takwa. Yang kedua, wal amalu bitanzil, amalnya beramal sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Apa? Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Hadis. Jadi orang bertakwa itu beribadah dengan mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Itu ukuran takwa. Jadi yang pertama takut kepada Allah, yang kedua beramal dengan Al-Quran dan Sunnah, yang ketiga waridha bil qalil, ridho kepada Allah, pemberian Allah walaupun sedikit, ya. Ridho, ikhlas, qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas, wal isti'dadu ila yaumir rahil, dan bersiap-siap untuk pergi menghadap Allah Ta'ala, kepergian yang panjang, kepergian yang perjalanan yang sangat jauh, perjalanan yang panjang yang satu harinya sama dengan 1000 tahun. Itu. Jadi kita hari ini sedang berbekal diri, i'dad,
I'dad bukan hanya i'dad untuk berjihad, tapi i'dad untuk perjalanan yang sangat jauh, yang satu harinya 1000 tahun. Nah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Tapi juga i'dad untuk menghadapi orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, musuh-musuh Allah. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah. Menggentarkan musuh Allah itu ada dua macam. Gentar karena fisik, gentar karena jiwanya. Banyak petarung MMA, petarung apalagi itu UFC yang kecil-kecil tapi punya keberanian yang luar biasa, itu musuhnya lebih besar, takut. Jadi fisik itu bukan jaminan membuat seseorang menang. Kalau dia kalah mentalnya, keberaniannya kalah, kesabarannya kalah, emosinya kalah, dia bisa kalah, ya kan? Kalau kita lihat bagaimana petarung-petarung itu yang sabar, dia menang. Yang waspada, yang tidak sombong, yang tidak ceroboh, itu menang walaupun fisiknya lebih kecil. Itu berarti bahwa kekuatan itu ada dua, jasmani dan imani atau rohani. Maka bulan Ramadan ini, ya, selain persiapan jasmani, i'dad maddi atau jasmani, juga i'dad imani. Nah, ini ada dua macam i'dad. Jangan lupa puasa itu juga i'dad maddi. Saya membaca tulisan Dr. Abdul Daim Al-Kahil, itu websitenya bagus sekali, www.kahel7.com.net kalau nggak salah. Itu berisi tentang tafsir ayat dan hadis berdasarkan ilmu pengetahuan dan sains. Beliau seorang engineer, itu meneliti ayat-ayat Al-Quran. Nah, diantaranya beliau meneliti tentang rahasia puasa. Beliau menulis sebuah makalah, jaddidu atsamakum bisyam, perbaharui, jaddidu hayatakum bisyam, perbaharui hidupmu dengan puasa. Ternyata di antara manfaat puasa adalah menyembuhkan kanker, menyembuhkan depresi, menyembuhkan ketergantungan obat terlarang. Ya. Dokter sudah, ahli medis sudah memberikan beberapa penelitian. Ternyata salah satu cara yang paling efektif menyembuhkan sel-sel kanker adalah puasa. Yang kedua, salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan kecerdasan adalah puasa. Untuk meningkatkan konsentrasi adalah puasa. Untuk meningkatkan mengembalikan sel-sel yang rusak itu puasa. Tapi puasa yang betul-betul mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya, maka kita bisa berpuasa bulan Ramadan ini untuk mengembalikan kesehatan. Dan saya sudah membuktikan, ya, bahwa ketika kita berpuasa itu betul-betul sesuai dengan, lebih enak badannya. Ya, ini dosa-dosa masa lalu. Ya, dulu yang namanya, ya, dosa masa lalu, ya. Jadi sekarang masih gemuk karena dosa masa lalu, ya. Banyak lemak, banyak kolesterol dan sebagainya. Saya sudah taubatan nasuha, ya. Ustaz, kalau sudah maghrib sudah nggak makan sekarang. Jadi makan hanya sampai jam 4 sore, jam 5 sore sudah. Ya. Itu ya ternyata sangat bermanfaat. Ya. Bayangkan Ustaz sudah 6 kali dioperasi jantung. Operasi jantung 6 kali, ya. Tapi alhamdulillah masih bisa olahraga 1,5 jam. Itu betul-betul bermanfaat sekali. Nah, ini i'dad maddi atau i'dad fisik. Nah, puasa juga i'dad fisik, asalkan puasa sesuai dengan sunnah Nabi. Sahur secukupnya, buka secukupnya, ya. Itu insya Allah akan sangat bermanfaat. Yang kedua, i'dad imani. I'dad imani.
Namanya i'dad, berarti persiapan, imani, keimanan. Nah, mari kita jadikan puasa Ramadan ini sebagai sarana untuk kesiapan jasmani, kesiapan rohani. Apa saja yang bisa kita maksimalkan sebagai i'dad imani di bulan puasa? Nah, i'dad artinya persiapan, persiapan untuk menimbulkan kekuatan. Nah, puasa itu bukan menimbulkan kelemahan. Ya, ini sesuatu yang di luar nalar manusia. Hanya orang muslim yang bisa merasakannya. Dari pagi jam 3 pagi sampai jam 6 sore kalau di Indonesia. Jam 3 pagi sampai dengan jam 9 malam kalau di negara musim panas. Tanpa makan, tanpa minum, tapi bukan malah lemah, malah kuat. Itu nggak masuk akal. Ya, orang kafir nggak bisa memahami. Untuk apa kamu Allah, God gave you everything but you didn't eat, you didn't drink, you kill yourself, dia bilang gitu. Tuhan ngasih kamu apa segala macam makan, kok kamu malah nggak mau makan, nggak mau minum, kamu bunuh diri. Nah, kenapa? Mereka lihat orang Muslim tetap kerja, bisa dibayangkan 40 derajat suhunya, panasnya luar biasa. Ya, jam 3 sudah sahur, jam 9 baru buka puasa. Oh, itu jam 12 malam baru selesai tarawih. Baru tidur sebentar, bangun lagi untuk sahur. Nah, itu kalau yang musim panas. Tapi kalau yang musim panas, kalau yang di daerah kutub utara sana, itu antara maghrib dengan subuh itu hanya 4 jam. Jadi puasanya 20 jam. Bisa dibayangkan puasa 20 jam itu kayak apa. Tapi nggak ada yang kemudian keluar dari Islam gara-gara puasa. Malah semakin banyak orang yang mencintai Islam. Nah, kekuatan apa saja, kekuatan imani apa saja yang bisa dimaksimalkan di bulan puasa. Yang pertama, kekuatan taubat. Taubat itu kekuatan yang paling luar biasa yang menumbuhkan semangat hidup, semangat perjuangan, semangat ibadah, semangat thalabul ilmi, bahkan capek pun hilang. Lagi capek, astagfirullah, hilang nih capek. Astagfirullah itu apa? Taubat yang paling sederhana mengucapkan astagfirullah. Najal nek dong kesel bali saka pasar, ya, pulang dari Tegal, alhamdulillah ora tau mesti astagfirullah. Gitu ya. Awake kesel lah. Wa ya qaum istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Wahai kaumku, istaghfiru rabbakum, istighfarlah kepada Rabbmu, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatan. Yang kuat jadi tambah kuat, yang lemah jadi kuat. Itu yang namanya kekuatan taubat, kekuatan istighfar. Ya, Allah menjelaskan dalam surat Alam Nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Ya, wa rafa'na alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Ya. Bukankah kami telah melapangkan dadamu dan meringankan, wa wada'na anka wizrak, dan meletakkan darimu beban-bebanmu. Wizrun itu dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran bermakna beban, tapi juga bermakna dosa. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidaklah seseorang yang berdosa itu menanggung dosanya orang lain. Berarti wizrun itu dosa. Beban terberat manusia itu bukan beban nafkah, bukan beban kehidupan, bukan beban anak, bukan beban keluarga, bukan beban hutang, tapi beban dosa. Kenapa? Karena dosa itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang maha kuasa, maha perkasa, maha segalanya. Nah, maka tetapi meskipun itu beban yang berat, kalau kita bersegera meminta ampun, itu paling cepat diringankan. Maka Allah berfirman,
wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, yang membebani pundakmu, wa rafa'na, baru diangkat. Karena doa kita akan terhambat kalau kita masih banyak dosa. Begitu dosanya dilepaskan, mana doanya naik. Doa kita terangkat ke langit, ibadah kita terangkat ke langit karena bebannya sudah dihilangkan. Ramadan kita minta ampun, maka amal kita terangkat sampai ke langit. Ya, derajat kita naik dari mukmin menjadi muttaqin. Nah, semakin dekat kepada Allah, semakin kuat iman kita. Kuatnya iman membuat semangat hidup menjadi kuat, kesehatan menjadi lebih baik. Itu. Nah, dalam sejarah kekuatan musuh-musuh Allah itu jauh lebih kuat secara fisik, secara materi, secara jumlah. Tetapi Umar bin Khattab mengatakan, ya, Allah memenangkan kita bukan karena jumlah kita, bukan karena senjata kita yang lebih banyak, bukan karena kekuatan kita lebih besar, tapi Allah memenangkan kita karena iman kita, karena ketakwaan kita. Sedangkan mereka lemah karena dosa mereka. Maka kalau kita juga berdosa, tidak bertaubat, berarti kita sama dengan mereka, kita pasti kalah. Karena dosanya sama-sama dosa, sementara kekuatannya lebih banyak mereka. Oleh karena itu, ya, kekuatan yang sangat penting disiapkan adalah kekuatan iman, i'dad imani. Yang pertama taubat. Allah berfirman, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah tambahkan kekuatan yang kamu miliki dengan kekuatan lagi. Karena apa? Istighfar dan taubat. Maka, ya, kalau mengalami kesulitan, perbanyak istighfar. Ujian nggak paham-paham, baca istighfar. Kesulitan rizki, istighfar. Karena jelas ini, yursilis sama alaikum midrara. Dalam surat Nuh disebutkan, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Istighfar itu bukan cuma menguatkan fisik, bukan cuma menguatkan iman, tapi juga menguatkan ekonomi kita, menguatkan pertanian kita, menguatkan keluarga kita. Baqultu, dan aku mengatakan, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Rabbmu, perbanyak istighfar kepada Rabbmu. Yursilis sama alaikum midrara. Niscaya dengan istighfar itu, dengan taubat itu, Allah turunkan hujan yang deras. Makanya kalau lama tidak hujan, disuruh sholat istisqa. Apa yang dilakukan di sholat istisqa? Minta ampun. Sudah, ngakui semua dosa, kemudian minta ampun, pasti akan diturunkan hujan. Yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwal. Allah limpahkan kalian dengan harta, wa banin, dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannat. Allah jadikan taman-taman, kebun-kebun yang subur. Wa yaj'al lakum anhara. Allah jadikan buat kalian sungai-sungai yang mengalir. Itu karena kekuatan istighfar. Ya. Makanya hasil akhir sebuah negeri yang gemah ripahloh jinawi, kalau bahasa kita, ya, subur makmur toto tentrem kartora harjo, embuh niku napa maksudnya nggih. Ya. Itu dalam bahasa Quran baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ujung-ujungnya baldatun, negeri, thayyibatun, yang baik. Baik saja belum cukup, wa rabbun ghafur, sedangkan Allah mengampuni dosa-dosanya. Itu ulama mengatakan sebagai bentuk karunia terbesar dari Allah. Allah limpahkan negeri ini dengan kekayaan, dengan kemakmuran. Dosa yang kecil dibalas dengan ampunan yang sangat banyak. Karena apa? Karena istighfar dan karena keimanan penduduknya. Wa rabbun ghafur. Itu baldah namanya negeri Saba. Ya, dalam Al-Quran itu negeri Saba. Sebelum mereka ingkar, apa yang terjadi dengan negeri Saba?
saking makmurnya, orang berjalan 1000 kilo, orang mengadakan perjalanan 1000 kilo dari Surabaya ke Jakarta nggak perlu bekal, karena di pinggir-pinggir jalan ada makanan gratis, tinggal ngambil semua tanpa ada yang punya, saking suburnya, ya itu. Kemudian negeri itu nggak terlalu panas, padahal di padang pasir, tapi juga nggak dingin. Jadi cuacanya pun diatur Allah seakan-akan ini swarga donya. Itu namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi kalau panas nggak terasa panas, musim dingin juga nggak kedinginan. Nah, tumbuh-tumbuhan yang biasanya itu cuma 2 musim panen, dia bisa 3 musim. Nah, itu tafsirnya tentang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negeri Saba. Nah, dari mana kekuatannya? Kekuatan Rabbun Ghafur. Ghafur itu kan Allah Maha Pengampun, mengampuni orang-orang yang meminta ampun. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, tetapi yang sebaik-baik orang berdosa adalah meminta ampun. Nah, kekuatan taubat itu sampai menyuburkan negeri. Makanya banyak ulama mengusulkan taubat nasional, supaya dosa-dosa diampuni, kemudian diberikan limpahan keberkahan. Ini ya. Yang kedua, apa saja i'dad imani, kekuatan imani apa? Sabar, ya, sabar, ya. Sabari subur, jadi sabar. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Nah, jadi ayat ini menjelaskan orang yang paling akan menjadi pemimpin, orang yang pengen menjadi pemimpin, atau orang yang ingin agama ini menjadi pemimpin, dia wajib punya 2 sifat. Yang pertama sabar, yang kedua yakin dengan ayat-ayat Allah. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Ayat ini sebagai dalil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bis sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan kepada Allah, maka kepemimpinan dalam agama akan kita dapatkan. Ya, orang yang ingin jadi pemimpin dalam agama, menjadi imam, menjadi amir, menjadi ulama, syaratnya 2, apa? Sabar dan yakin. Yakin dengan janji Allah, ya, yakin dengan apa yang Allah janjikan lewat Al-Quran maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW, hadis Nabi SAW. Contohnya, ya, ini bukan hal yang mudah. Saya ingin tampilkan ke anak-anak ini, ya. Kalian menghafal Al-Quran itu bukan suatu yang ringan, ya. Apal siji lali loro, nambah sak lembar lali rong lembar, wah gitu. Ya, tapi nggak ada istilah rugi, nggak. Semua dihitung Allah SWT, ya. Ini saya tampilkan agaan bagaimana kesabaran kita itu belum apa-apanya dibandingkan mereka-mereka yang di Afrika. Ya, antum mendengar, ya, melihat ini aja sudah wis mumet ngrasake. Ya, ngrasake tok nyawang wis mumet apa ngrasake. Ini pondok, ya. Ada apa namanya? Listrik kayak begini segala macam, ya. Air tinggal ditekleke, ya. Coba lihat. Kira-kira kalau mondok seperti yang saya tampilkan, seminggu betah nang mboten? Enggak nih. Kalau mondok kayak gini, kira-kira yang betah seminggu tak kasih hadiah sepeda. Lihat kan? Ya. Ini di Nigeria, Afrika Tengah. Ini kamarnya, coba. Kira-kira siapa yang betah kamar kayak gitu? Ya, pintunya saja, ya, seng kayak gitu, ya. Ya, lihat, ini lemarinya.
Kamar sebegini ini berapa? 90 anak. Itu. Lihat. Ini apa ini? Kantong, ya. Bukan plastik yang plastik resek plastik. Inilah lemari mereka, mondok. Ayo, seminggu kuat. Tak kasih hadiah sepeda wis. Ya. Belum lagi panasnya kayak apa ya, padang pasir kayak gitu. Makannya, minumnya, mereka para penghafal Al-Quran semuanya. Ya. Nah kita sudah kayak gini kok ngeluh terus ya. Coba. Kebayang nggak ini? Itu kamarnya. Di mana mereka tidur kira-kira? Nggak ada kipas angin. Nah. Tis'una tilmidan 90 santri di satu kurangan kayak gitu. Ini atapnya, apa namanya, langit-langitnya kayak gitu deh. Nah, mungkin ditemani tikus lah tidurnya. Nggak ada kahruba, nggak ada listrik. Nah. Mudirnya doktor lulusan Madinah. Coba. Nah, jangan lihat, never judge a book from its cover. Jangan ya menilai buku dari sambolnya. Ya kayak gitu, itu dokter semua itu ya, melahirkan para doktor ya. Ya. Nah, kita yang kayak gini harusnya jauh lebih bagus, lebih semangat. Mereka tulis, nggak pakai mushaf, ditulis tangan. Ada yang siap gitu modelnya, kita carikan apa namanya kayunya papan, kemudian ditulis, nanti dihafalkan. Nanti saya perlihatkan bagaimana mereka menghafal Quran. Ya. Nggak ada yang namanya LCD proyektor kayak begini, mimpi. Tuh, nggak pakai mushaf, mereka pakai lauh. Ini kayu-kayu, dia tulis sendiri. Dia tulis yang mau dihafalkan, nanti kalau sudah hafal sampai mutkin, baru dihapus. Nah, kalau kita belum dihapus sudah apa namanya, belum hafal sudah lupa ya. Nah, ini, coba. Ini syekhnya. Ya. Beliau doktor S3 lulusan Fakultas Al-Quran, Tafsir dan Quran. Ya. Ini dokter lulusan Madinah. Anak-anak lihatlah apa namanya kelasnya ini ya. Maaf sebentar. Ini makannya kayak begini. Ini lihat kelasnya. Kalau antum mau lihat. Kira-kira kalau kelas antum kayak gini, betah berapa bulan mondok? Ini kelasnya, coba lihat. Ini mushafnya ditulis lengkap. Jadi mereka mulai menghafal dengan menulis, kemudian kalau sudah hafal dihapus. Nanti ketika sudah hafal 30 juz, wajib ditulis kembali tanpa membuka mushaf. Nah, ini. Nah, beruntunglah kalian yang masih muda-muda, tapi menjadi ahlul Quran. Itu salah satu di antara yang istimewa. Ada 7 kelompok yang tidak akan mendapatkan beratnya padang mahsyar, akan dinaungi oleh Allah pada hari yang begitu panas. Yang pertama apa? Pemimpin yang adil. Yang kedua, anak-anak muda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah. Nanti kalian saling bersaksi di akhirat. Ya Allah, dulu usia kami masih muda, usia kami masih 12 tahun, 13 tahun, 15 tahun, 17, tapi hidup kami digunakan untuk membaca firman-Mu ya Allah. Ya,
itu mendapatkan tempat nomor 2. Ya, jadi jangan merasa kecil hati. Ya, Allah memberikan keistimewaan. Syabun nasya'a fi ibadi rabbih. Anak-anak muda yang tumbuh besar menjadi dewasa dalam keadaan beribadah kepada Allah. Allah berikan satu keistimewaan, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Ya, surat Al-Kahfi itu surat yang mengabadikan para pemuda yang beriman kepada Allah. Mereka adalah anak-anak muda yang beriman kepada Allah, maka Allah tambahkan hidayah pada mereka. Nah, kalian tidak tahu dari mana Allah tumbuhkan kecintaan pada Al-Quran, ya toh? Sementara yang lain senengannya juga-juga terakaruan, simbah-simbah wae cek gemoy dari. Juga-juga dikeploki wong sak Indonesia joget. Ya Allah, presiden kaya ngono. Malu kita. Sementara kita ya setiap hari dengan wirid, dengan zikir, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Itu nikmat sing angel golekane di saat orang-orang itu banyak bermaksiat, kita malah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang tidak bisa didapatkan setiap orang ya. Nah, ini adalah bekal nanti untuk hari kiamat. Nah, supaya kita menjadikan Ramadan itu waktu yang berbekal, kita pahami Ramadan. Dan jadi Ramadan itu apa toh? Ada apa di bulan Ramadan? Mengapa manusia diperintahkan untuk fokus di bulan Ramadan? Mengapa Nabi Muhammad perintahkan sahabat-sahabatnya untuk betul-betul konsentrasi di bulan Ramadan? Amal yang paling tinggi pun di bulan Ramadan. Perang Badar di bulan Ramadan, Fathu Makkah di bulan Ramadan. Banyak peristiwa-peristiwa penting di bulan Ramadan. Maaf, Fathu Makkah bukan di bulan Ramadan. Ya. Kemenangan-kemenangan Islam di bulan Ramadan. Padahal itu baru capek-capeknya, ya kan? Itu tadi karena punya kekuatan sabar, kekuatan taubat, kekuatan jiwa yang bersih. Ya. Sementara musuhnya, ya, tidak punya semua itu. Nah, keutamaan puasa dan bulan Ramadan. Hadis-hadis ini sudah sering kita baca. Tapi sama juga ketika kita membaca Al-Fatihah. Sehari 17 kali. Opo yo bosen. Dan ternyata setiap kita baca bertambah iman kita. Ya. Maka tadi ya, ulang-ulang terus supaya semakin masuk ke hati. Kalau sudah tahu ilmunya, masih ada kewajiban mengamalkan. Kalau sudah diamalkan, ada kewajiban apa? Mendakwahkan. Kalau sudah ada mendakwahkan, ada kewajiban apa? Terus istiqomah, sabar untuk nuntut ilmu, mengamalkan dan mendakwahkan. Jadi nggak ada selesainya. Ya. Nggak ada selesainya. Maka orang, itu kajian sudah tahun lalu. Ya sekarang juga diulangi lagi. Kenapa? Semakin banyak diulang-ulang, semakin paham, semakin merasuk ke hati, semakin mencintai. Karena yang ngendiko ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, gitu. Apabila Ramadan datang, pintu-pintu rahmat dibuka, pintu-pintu neraka ditutup rapat, dan setan-setan dibelenggu. Ya, ini rahmat Allah dibuka. Artinya dibuka itu ya dilimpahkan, dimudahkan untuk menggapainya. Minta Allah, ya Allah, kami minta surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Bapak-bapak, ibu-ibu, nah ini kebetulan deket-deket ya. Kalau yang jauh, saya kayak ngerasa seminggu bocah kuliah di luar negeri ya wis kangen. Ditinggal anak itu ya, wis dadi wong tua nanti ya. Rasanya jauh dari anak, kemudian itu kan pengen kangen. Bagaimana kira-kira ya Nabi Muhammad SAW kangen dengan umatnya. Ditunggu, kutunggu engkau di haudku. Ya. Bulan Ramadan itu bulan yang penuh kehausan, ya. Dan haus itu akan diganti nanti.
Ini perjalanan panjangnya, lihat. Ini dunia. Di sini. Ini haud Nabi SAW. Satu harinya 1000 tahun. Yang berada di mahsyar ini seluruh manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir berjubel-jubel golek selamat dewe-dewe yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Sabar ya. Bayangkan, lolos satu masih ada satu lagi ujian, lolos satu ujian lagi, dan itu sulit kecuali yang Allah berikan kemudahan. Maka sesulit-sulit puasa di Ramadan, sesulit-sulit tahajud di Ramadan, sesulit-sulit qiyam tilawah di Ramadan, maksimalkan, karena di situ Allah buka lebar-lebar rahmatnya, ampunannya. Dah dilipat gandakan, bukan cuma sekali, 2 kali, bukan 1000 kali, terserah Allah mau lipat gandakan. Karena puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberinya imbalan. Maknanya kalau di bulan puasa itu beramal, terserah Allah, mau 1000 kali dilipatkan monggo. Bahkan 1 hari sama dengan 1000 bulan. 1 malam sama dengan 1000 bulan. Bayangkan itu, amal cuma 1 malam, bahkan kadang-kadang kurang dari 1 malam, nilainya seperti 80 tahun. Ya. Nah, kalau kita percaya, nggih kula percaya, tapi kok kita tidak, kita itu bersungguh-sungguh kepengen, maka dari hari ini canangkan target, bikin target khatam Quran. Berapa kali? Mau 2 kali? Kalau para hafidz Quran harus lebih. Berapa? 4 kali? Siapa yang mau 2 kali? 3 kali? Kalau 3 kali berarti 10 hari khatam. Berat. Supaya ringan berarti sehari 3 juz. Berat berarti setiap sholat berapa? Kalau 3 juz sehari, berapa 3 juz itu? 30 lembar ya. Dibagi 5, 6 lembar. 3 lembar sebelum sholat, 3 lembar setelah sholat. Berat nggak 3 lembar? Nggak berat teorinya, prakteknya. Nah, bismillah ya. Sebelum sholat 3 lembar, sesudah sholat 3 lembar, berarti sudah 6 lembar ya. Nah, 6 kali 5 berapa? 30 lembar. Berapa juz? 3 juz. Maka dalam 10 hari khatam 1 Al-Quran. Bismillah, nggih gitu nggih. Nah, mudah-mudahan yang bisa begitu dapat sepeda lagi, wis. Minta Pak Jokowi ya. Ya. Jadi cara agar ibadah di bulan puasa itu ringan, jangan langsung 3 juz. Tapi berapa? Ya. Silakan. Ya. 3 lembar sebelum sholat, 3 lembar setelah sholat. Sholat subuh, sebelum sholat subuh 3 lembar. 3 lembar itu berarti 6 halaman, seperempat juz lebih sedikit ya. Kira-kira berapa menit? Paling 7 menit, ya toh? Nah, katakanlah rada lambat sedikit, 10 menit setiap sebelum sholat dan sesudah sholat. Enteng toh? Tapi kalau 3 juz diropel nanti bengi ngantuk. Nah, maka sebelum sholat 3 lembar, sesudah sholat 3 lembar. Insya Allah kalau yang hafiz Quran baca sudah lancar kan, sudah tahsin. Nah, nanti dalam 1 bulan akan khatam 3 kali khataman. Nah, kalau 4 kali berarti tinggal dibagi aja. Itu cara yang paling mudah. Kenapa saya mensarankan untuk menghatamkan bukan menghafal? Karena memang para ulama dulu kalau Ramadan itu waktunya untuk menghatamkan Al-Quran, bukan menghafalkan Al-Quran. Karena khatam Al-Quran itu doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika beliau khatam Quran, seluruh keluarganya dipanggil
disuruh mengaminkan doanya, kemudian syukuran ya walaupun dengan kurma. Itu tradisi ulama salaf, karena doa khatmul Quran salah satu doa yang paling mustajab ya. Maka ya kalau bisa khatamkan, kemudian ajak teman-teman, aku lagi khatam nih dengan doa khatmul Quran ya. Maka ini ya target. Yang kedua target untuk kalau yang para santri ya, bagaimana murojaah, target murojaah. Seluruh hafalan dalam 1 bulan sudah minimal di murojaah walaupun belum mutqin. Nah, niatkan semua karena Allah SWT. Ya, kembali ini. Jadi ini betapa panjangnya prosesnya dari mulai alam kubur. Alam kubur ini panjangnya mungkin sampai 1000 tahun, mungkin 2000 tahun, mungkin 3000 tahun menunggu kiamat, ya kan? Kiamat tiba, itu semua ditidurkan. Lalu hari kebangkitan dibangkitkan untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Itu ada 2 respon. Orang kafir, orang yang banyak maksiat, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Celakalah kami, siapa yang membangunkan kami dari tidur kami. Jadi ada diskon ora disiksa selama nunggu antara kiamat dengan hari kebangkitan. Itu sebagian ahli tafsir mengatakan begitu. Tapi sebagian lagi termasuk Ibnu Katsir, kalimat ini sebetulnya sindiran yang sangat menyakitkan. Saking dahsyatnya siksaan di neraka sehingga orang-orang kafir nganggep siksa kubur itu kaya turu. Paham maksudnya? Siksa kubur yang begitu menyakitkan itu kalau dibandingkan dengan siksa neraka, siksa kubur hanya kaya wong turu, ora krasa, padahal lorone ora umum. Maka betapa sakitnya siksa neraka. Maka ya wailana memba'atsana min marqadina. Tapi sebagian yang lain mengatakan ini hentinya siksa, disiksa berhenti dulu untuk disiapkan masuk ke padang mahsyar. Nah, itu orang kafir. Nah, orang mukmin apa katanya? Hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Surat apa ini? Surat Yasin. Makanya ada saktah, berhenti tapi tidak mengambil nafas. Karena ini satu ayat, tapi yang sebelah sini yang ngomong orang kafir, ya wailana memba'atsana min marqadina, yang sebelah sini yang ngomong orang mukmin. Hadza ma wa. Sing siji wedi, sing siji seneng. Ya. Orang kafir begitu dibangkitkan, memba'atsana min marqadina. Sopo sing gugah ini untuk dikumpulkan di padang mahsyar, celakalah kita. Nah, orang beriman malah senang. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Alhamdulillah, ini hari yang dijanjikan oleh Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, dan para nabi pun ya, telah menyampaikannya dengan wasodaqah, dan benarlah para nabi. Artinya janji bahwa ada hari kebangkitan itu benar dan kita akan selamat. Itu. Maka dibacanya saktah. Saktah itu apa? Berhenti tanpa ambil nafas. Karena ini ada beda. Nah, ini agak sedikit melenceng ya. Kita lanjutkan. Nah, habis itu apa? Padang mahsyar. Nah, ini padang mahsyar ini semua dikumpulkan, semua nyari syafaat. Sudah saya bahas pada kajian-kajian yang lalu ya. Lalu dapat syafaat. Syafaat belum cukup, masih ada apa namanya? Hisab. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Lalu kemudian penyerahan catatan amal ya. Disebutkan disampaikan amal mereka. Barang siapa yang menerima dengan tangan kanan, fayanqalibu ila ahlihi masrura, gembira, balik kembali. Tapi yang aman utiya kitabahu bisimalihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Nah, ini. Itu panjang, satu harinya 1000 tahun. Nah, Nabi sudah menunggu di telaga ini. Wis ndak deng rampung.
Beliau menunggu melebihi wong tua nunggu anake. Karena cinta Nabi kepada kita jauh melebihi cinta orang tua kepada kita. Ya. Sampai beliau mau wafat pun beliau ummati. Maka kita sambut cinta Nabi itu dengan sungguh-sungguh untuk mempercepat bertemu dengan beliau dengan memaksimalkan bulan Ramadan. Ya, gitu. Ini saya lanjutkan keutamaan bulan Ramadan. Ya. Penghapus dosa. Maka dengan berpuasa, puasa yang sungguh-sungguh, dosa kita diampuni. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman, dengan sungguh-sungguh semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, ganjaran dari Allah, maka akan diampuni dosanya. Yang telah lalu berarti apa? Ya dari Ramadan sampai Ramadan. Yang Ramadan lalu sudah diampuni di bulan Ramadan kemarin. Maka seluruh dosa kita dihapus dengan puasa itu. Dari sekarang niatkan puasa semata-mata mengharapkan untuk Allah. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa min qiyamihi illa as-sahr." Rawahu Dailami wa Ibnu Majah wa Shahahul Albani. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa itu kecuali haus dan lapar. Dan betapa banyak orang yang qiyamul lail, bangun malam, sholat malam, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari sholat malam itu kecuali ngantuk. Ribuan orang, bahkan jutaan orang balapan. Oleh sholat kok sinau karo Valentino Rossi, yang ngebut. Sholat itu sinau sama saya sudah sama Valentino Rossi ya. Valentino Rossi ngebut, ngepot-ngepot ya. Subhanallah. Ya. Lebih baik 2 rakaat tumakninah. Karena kalau kita sudah baca Al-Quran ada aturan. Warattilil Qur'ana tartila. Kalau kita sudah sholat ada aturan apa? Tumakninah. Seburuk-buruk pencuri adalah pencuri di waktu sholat. Apa itu? Yang rukuknya tidak tumakninah, yang sujudnya tidak tumakninah, itu pencuri. Ya. Maka walaupun sholat sunnah, sholatnya tidak wajib, tapi kalau sudah niat sholat sunnah takbiratul ihram, ada aturan wajib tumakninah. Nah, ini yang dilupakan. Maka saya tidak mengatakan bahwa sholatnya sia-sia, tetapi nilai sholatnya kok buru-buru, ya. Dolin, amin. Nah itu. Ki mau copo, coba cari nanti di YouTube sholat kilat, tarawih kilat, rame nih umum. Itu sing mesake simbah-simbah troklek itu ya. Simbah-simbah sholat tarawih kayak gitu ya. Wah, ya, masya Allah. Ya. Orang itu belum bangun sudah sujud lagi kok itu. Nah, imanan waktu saban nggak kira-kira kalau gitu? Kalau imanan kenapa buru-buru? Kalau pengen ketemu Allah kenapa cepet-cepet? Kalau mengharap ridha Allah kira-kira pantas enggak? Nilai sendirilah kira-kira, ya. Rasa Gusti Allah saya nilai kita sendiri, ya. Nilai salatku. Kira-kira ya, seperti itu. Nah, termasuk juga ibadah yang lain, ya. Maka puasa yang imanan wahtisaban adalah 1, menjaga hawa nafsu kita, menjaga lisan kita, menjaga mata kita, menjaga hati kita. Yang paling penting, yang paling utama adalah bertaubat, berhenti dari dosa besar. Kalau tidak berhenti dari dosa besar, maka puasanya enggak ada manfaatnya. Itu Allah tidak akan terima puasa kita, Allah tidak akan terima salat kita kalau kita malah di saat itu masih melakukan dosa besar. Nah, ini. Naudzubillah. Nah, dosa besar diantaranya adalah uququl walidain, apa? Durhaka kepada orang tua, syirik, ya, riba, itu juga dosa besar. Apalagi dosa besar yaminul ghumus, sumpah palsu, ya.
menghina Nabi, dosa besar. Nah, banyak sekali dosa besar yang bisa kita baca. Puasa memberikan syafaat. Ini syafaat itu meringankan dosa. Saya lanjutkan saja. Puasa adalah perisai dari api neraka. Nah, selain menghapuskan dosa juga menjadi perisai. Ya. Yang terakhir ini keutamaan puasa adalah ya, pembebasan dari api neraka dan terkabulnya doa. Rasulullah SAW sabda, ya, inna lillahi fi kulli yaumin wa lailatin utaqa'u minan nar fi syahr Ramadan. Sesungguhnya Allah akan memilih di siang hari dan di malam hari di bulan Ramadan hamba-hamba Allah yang ia pilih untuk dibebaskan dari api neraka. Hadis riwayat Bazzar dan Ahmad, hadis sahih. Jadi nanti mulai tanggal 1 Ramadan itu sudah ditulis oleh Allah, Fulan bin Fulan, putrane Pak Fulan bin Fulan, insya Allah aku bebaskan dari api neraka. Dibebaskan dari api neraka. Yang bicara ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak percaya, dosa. Nah, kira-kira ya, kepercayaan kita ini kuat apa enggak? Kalau kuat, ya, yakinkan diri kita bahwa tahun ini kita masuk yang dibebaskan dari api neraka. Caranya maksimalkan ibadah, perbanyak minta ampun. Kalau tidak bisa perbanyak minta ampun, perbanyak ibadah. Mungkin kita yang masih muda-muda, alhamdulillah tidak banyak dosa, alhamdulillah. Ya. Tapi minta ampun itu bukan hanya untuk minta istighfar, taubat, bukan hanya untuk minta ampun dari dosa. Ya, untuk memberikan kekuatan, menambah ilmu, menambah istiqomah itu juga dengan istighfar, selain diampuni dosanya. Ya. Menangis pada Allah. Surat Maryam 59. Silakan dibuka. Surat Maryam 59 itu diantara yang saya rekomendasikan buat saya pribadi dan ke antum semuanya. Silakan dibuka surat Maryam 59. Saya bacakan. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Ya. Ini adalah contoh orang-orang soleh. Siapakah orang-orang soleh itu? Siapakah orang-orang muttaqin itu? Orang-orang bertakwa yang menjadi tujuan kita sholat, tujuan kita puasa di bulan Ramadan agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka itu? Yang pertama, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim, yaitu mereka adalah orang-orang yang Allah limpahkan nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin, dari para nabi. Wa min dzurriyyati Adam, dari anak cucu Adam. Wa mimman hamalna ma'a Nuh, dan dari orang-orang yang kami selamatkan bersama Nabi Nuh. Wa min dzurriyyati Ibrahim, dari anak cucu Ibrahim. Wa Israil, anak cucu Israil. Wa mimman hadaina, dan dari orang-orang yang kami berikan hidayah, kami berikan petunjuk, wajtabaina, dan kami pilih. Nah, kita mudah-mudahan termasuk wa mimman hadaina wajtabaina, orang yang diberi hidayah dan dipilih Allah untuk diberikan limpahan nikmat menjadi orang-orang bertakwa. Tandanya ini, idza tutla alaihim ayatur rahmani, apabila dibacakan kepada orang-orang ini ayatur rahmani, ayat-ayatnya Ar-Rahman, ayat-ayatnya Allah, Al-Quran, kharru sujjadan, tersungkur sujud, wa bukiya, dan menangis. Jadi di antara tanda orang bertakwa itu gampang nangis kalau dibacakan apa?
Al-Quran. Ya, maka kalian cari ayat-ayat yang paling bisa membuat nangis. Bapak Ibu, panjenengan cari ayat yang bisa membuat nangis. Entah itu ayat tentang dosa, ayat tentang surga, ayat tentang neraka, ayat tentang kesabaran, ayat tentang macam-macam, silahkan dipilih. Nah, kalau mau nyari di juz 27 sampai juz 30 itu banyak sekali, ya. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Nah, atau ayat tentang innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba, dibaca terjemahannya, baca tafsirnya, kemudian kita lihat diri kita, apakah kita itu pantas masuk surga. Ya. Baca tentang siksa Allah, lalu betapa besarnya dosa kita, nek ora diampuni njur kaya ngopo, ya. Bayangkan siksa neraka, bayangkan dosa yang kita lakukan, kemudian nangis, kharru sujjadan wa bukiya, ya. Nabi Muhammad SAW mengulangi ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, sampai puluhan kali, sampai beliau nangis guguk basah air matanya, baru beliau pindah rakaat. Maka nanti di bulan Ramadan pilih ayat, silakan mau pilih apa kira-kira. Yang bagus ini surat Qaf, ya, halaman kedua, ya, surat Qaf halaman kedua, dari coba dibuka surat Qaf halaman kedua, yang hafal siapa? Coba surat Qaf halaman kedua, awalnya saja, saya nek dibutuhke sok umpetan ini, ya. Surat Qaf halaman kedua apa? Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil shimali wa 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Waja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Itu dibaca artinya surat Qaf juz berapa? Juz 26, ya, menjelang 27, ya, sebelum Az-Zariyat, ya. Dari walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid wa ja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid wa nufikha fis sur dzalika yawmul wa'id wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Ya, fadal, nanti dibaca. Kalau belum bisa nangis, ulangi lagi. Belum bisa nangis, ulangi lagi. Ya, bayangkan kalau itu kita. Yauma naqulu li jahannam halim talati. Qataqulu hal min mazid. Pada hari di mana dikatakan kepada neraka jahanam, halim talati, Allah mengatakan, wahai jahanam, sudah penuhkah kamu? Jahanam mengatakan, hal min mazid, masih adakah tambahannya Allah? Ya, dibaca tafsirnya. Berapa kali Allah bertanya kepada jahanam, halim talati, sudah cukup penuhkah kamu? Hal min mazid, halim talati, hal min mazid, halim talati, hal min mazid, sampai ribuan kali ditanya, sudah penuhkah? Apakah ada tambahan lagi, saking banyaknya manusia yang masuk neraka. Nah, tapi selanjutnya uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id, ya. Surga, ya, dipersiapkan untuk orang bertakwa, ghairu ba'id, tidak jauh. Nah, ini hadirkan perasaan ketika membaca Al-Quran. Nggak banyak, nggak apa-apa, ya.
tapi diulang-ulang terus. Ya, mungkin ini dihafalkan dulu supaya nanti ketika Ramadan bisa khusyuk. Cara sampai untuk bisa menjadi tadabbur yang pertama dihafalkan sampai mungkin. Yang kedua dipahami terjemahnya. Yang ketiga dibaca tafsirnya. Yang keempat diresapi ke hati. Ya. Anggap bahwa Allah sedang ngajak ngomong kamu, ya, itu sampai hati bergetar, ya. Idza tuliyat alaihim ayatuhu, ya, zadatum imana. Nah itu, kalau tidak bisa nangis, ya Allah, hati saya keras, ya. Hati saya terlalu keras sehingga dengan ancaman kayak gini saya nggak kebelengan, malah ledaliti, Nah itu, beruntunglah kalian anak-anak muda yang nanti Allah bukakan pintu hidayah, ya. Bisa menangis karena membaca Al-Quran. Itu tanda keimanan, ya. Surat Maryam ayat berapa? Ayat 59. Juga surat As-Sajdah, surat As-Sajdah itu, ya, saya lupa, yang surat As-Sajdah, ya. Silakan nanti dibuka surat As-Sajdah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Yang terakhir tadi, ya, pilihlah. Saya merekomendasikan surat Qaf halaman ke-2. Tapi mungkin ada yang suka surat Al-Waqiah, ngeri juga itu. Ya. Al-Waqiah ngeri itu kalau enggak. Ya. Bagaimana Ashabul Yamin Ashabul Syami fi sidrim mahdud wa dharhim mandud, ya. Ashabus Shimal Ashabus Shimal. Bagaimana orang yang menerima amal dari kiri itu habis. Ya, dibaca. Atau kalau enggak, baca terus surat dari mulai juz 27 sampai juz 30. Hadirkan hati. Minta kepada Allah, ya Allah, Allahumma ftah qalbi. Ya Allah, bukakanlah hatiku, pahamkanlah dengan kitab-Mu, ya. Resapkanlah ia ke dalam jiwaku sehingga muncul rasa takut kepada-Mu, kepada hari akhir, kepingin masuk surga. Nah, kalau kayak gitu, insya Allah Ramadan pergi, dosa kita diampuni, gitu ya. Mudah-mudahan. Ini i'dad imani, istidad ila rakhil. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan, ya. Ini sudah dari saat tadi malam, ya, ngisi di Kulon Progo langsung ke Secang terus ke sini. Ya, nanti jam 1 tinggal tepar, ya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan diberikan kemudahan kita untuk melalui Ramadan dengan baik. Minta doanya, mudah-mudahan saya pribadi bisa menjadi orang yang beruntung di bulan Ramadan. Anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak menjadi orang beruntung di bulan Ramadan, termasuk salah satu yang dibebaskan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, kita dan keluarga kita. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tammim taqsirana. Ya Allah, terimalah salat kami, puasa kami, ibadah kami, bacaan Quran kami, dan tutupilah kekurangan yang kami miliki. Sempurnakanlah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخير مما نقول أنت كما أثنيت على نفسك لا نحصي ثناء عليك اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا لك الشكر كثيرا كما تعطي كثيرا لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.